Alhamdulillah bizikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi taghfirudz dzunub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul ma'bud wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul maw'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dhawil kirami wal jud. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, betapa maha baik Allah. Kita yang banyak dosa dan maksiat kepada Allah, namun tetap diizinkan oleh Allah untuk selalu menghadap kepadanya, untuk kembali menyebut dan berzikir nama yang maha mulianya. Bahkan kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah, penghambaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan adanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat menghamba kepada Allah, Allah istiqomahkan kepada kita semua sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat yang indah, salam yang terbaik, semoga Allah selalu limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat kedua sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sungguh Allah maha mengetahui orang-orang yang benar, dan sungguh dialah Allah maha mengetahui orang-orang yang dusta. Hadirin, hidup kita di dunia disebutkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruh di dalam kitab Fathur Rabbani, bahwasanya dunia itu adalah tempatnya musibah, tempatnya ujian, tempatnya menempa diri, karena tempat kembali manusia adalah hakikatnya di akhirat sana. Maka ada dua macam ujian, cobaan terhadap manusia, dan itu arahnya dari dua macam. Yang pertama, bisa jadi ujian, cobaan, musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia di dalam kehidupannya di dunia adalah untuk yang pertama menebus dosa-dosanya. Kita lihat diri kita, jangan sampai kita menyalahkan Allah, karena ternyata dilanjutkan oleh Imam Ghazali rahmatullah alaih di dalam kitab Sirrul Asrar, bahwasanya hakikat dari dosa-dosa itu adalah siksa-siksa. Kalau dibuka az-dzunub atau dosa, maka di dalamnya adalah azabun, siksa-siksa. Kalau orang itu berbuat dosa, maka sesungguhnya dia sedang berjalan menuju kepada siksa-siksa. Jangan sampai kita mengesani bahwa Allah itu menyiksa, apalagi kita mengesani dalam hati bahwa Allah maha menyiksa, karena sesungguhnya manusia itu terkena siksa di dunia
di alam barzah atau di kubur, atau bahkan di akhirat kelak, na'udzubillahi min dzalik. Siksa-siksa itu mengenai manusia karena manusia melakukan dosa-dosa yang pada hakikatnya dosa-dosa adalah siksa-siksa. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka selama kita hidup di dunia, jangan sampai kita tidak ada usaha berjuang untuk selalu menebus dosa-dosa dengan melakukan banyak taubat di hadapan Allah, istighfar di hadapan Allah, dan melakukan amal-amal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata berjumpanya kita dengan siksaan dunia berupa ketidakenakan, ujian, cobaan, masalah yang tak kunjung kelar, tiada lain adalah karena kita yang berbuat banyak dosa di hadapan Allah. Bukan Allah menyiksa, Allah Maha Adil, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah selalu menerima siapapun yang beristighfar dan memohon ampun serta bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka di dalam surah Yunus ayat ke-44 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Artinya apa? Jangan sampai kita mengesani Allah itu menyiksa kita. Kita dibuat takdir yang tidak enak oleh Allah, karena ternyata tidak enaknya kita hidup di dunia. Masalah yang tak kunjung kelar tadi itu karena dosa-dosa kita yang belum kita taubati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa berupa lahiriah dan dosa berupa batiniyah itu belum ditebus dan dimohonkan ampun di hadapan Allah, terbawa sampai mati, maka dosa-dosa itu akan menjadi siksa-siksa di alam barzah atau di alam kubur. Kalau di alam kubur belum juga cukup untuk menghapus dosa-dosa, maka terbawalah itu siksa-siksa sampai ke negeri akhirat nanti. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin, khususnya untuk diri kami, dan semoga kita semua dapat menebus dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kematian datang menemui kita. Harusnya kita sudah tersucikan dari dosa-dosa lahiriah dan dosa-dosa batiniah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketidakenakan itu hadir, ujian itu datang, cobaan masalah itu silih berganti dan tidak kunjung kelar adanya. Itu juga bisa jadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin agar hambanya ditingkatkan derajatnya menuju lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri rahmatullah alaihi radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau berkata, pada satu hari aku mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit. Maka ku pegang selimutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu membuat aku sangat kaget. Ternyata selimutnya sangat panas. Apabila diukur dengan derajatnya manusia, maka sungguh derajat panasnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kupegang selimutnya itu 2 kali lebih panas dari manusia pada umumnya ketika demam. Kemudian aku bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Duhai Rasul, betapa beratnya demam yang kau alami ini?" Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana kadzalika yudha'ifu lana al-bala wa yudha'ifu al-ajr."
Sesungguhnya kami para nabi-nabi dan rasul-rasul diberikan ujian yang sangat berat, sehingga pahala-pahala kami dilipat gandakan dan derajat kami diangkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujian itu datang pada diri kita. Ketidakenakan masalah itu datang ketika di dunia. Tiada lain hanya dua penyebabnya. Yang pertama, karena Allah ingin mensucikan kita dari berbagai macam dosa-dosa yang belum kita tebus dengan istighfar dan taubat serta amal baik di hadapan Allah. Atau yang kedua, adanya Allah ingin mengangkat derajat kita agar dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ridolah terhadap apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun itu kita rasakan tidak enak di dalam hati kita dan kita rasakan sangat berat adanya. Tapi ketika kita ridho di hadapan Allah terhadap takdir-takdir yang telah ditentukan Allah tadi, maka niscaya tersucikanlah kita dari dosa-dosa dan diangkatlah derajat kita menuju lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa tetangga-tetangga kita, dosa anak keturunan kita, dosa orang yang pernah kita zalimi, dan dosa orang-orang yang pernah kita zalimi dan menzalimi kita. Semoga semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ampunan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ketika kembali kepada Allah, kita dalam keadaan Islam yang sempurna, iman yang sempurna, ihsan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.